Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat 29 Desember 2022. Meski demikian, bantuan sosial akan terus dilanjutkan di tahun 2023 dan bantuan vitamin, obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Jelang pergantian tahun, Presiden Joko Widodo bersama dengan Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar jumpa pers di Istana Negara. Dalam jumpa pers tersebut, Presiden mengatakan bahwa pandemi COVID-19 semakin terkendali. Hal ini terlihat pada 27 Desember 2022 lalu, di mana kasus COVID-19 hariannya mencapai 1,7 kasus per 1 juta penduduk dan positivity rate mingguan mencapai 3,35%. Sedangkan tingkat perawatan rumah sakit yang menjadi indikator lainnya berada di angka 4,79% dan angka kematian di angka 2,39%. Angka-angka tersebut berada di bawah yang telah ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pencabutan PPKM ini juga dilandasi tingginya cakupan imunitas penduduk. Dari survei Desember 2021, cakupan vaksinasi berada di angka 87,8%, pada Juli 2022 berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan masyarakat secara komunitas ada di angka yang sangat tinggi. Presiden Joko Widodo menambahkan meski status PPKM telah dicabut, namun pandemi belum berakhir sepenuhnya. Dan untuk mengantisipasi gelombang baru, maka status kedaruratan kesehatan yang diatur dalam Kepres nomor 11 bulan 12 2020 tetap dipertahankan dan mengikuti status Public Health Emergency of International Concern dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Diki Budiman selaku peneliti keamanan dan kesehatan global. Kita akan sapa langsung. Selamat sore waktu Australia, Kang Diki, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore Mas Iqbal. Assalamualaikum. Salam sehat Kang Diki. Kang Diki, ini di awal 2023, pemerintah mencabut PPKM. Dan baru saja kemarin Jokowi pelesiran ke Tanah Abang untuk melihat UMKM begitu melepas masker. Menandakan bahwasannya pemerintah seakan-akan memberikan narasi kepada masyarakat. Sekarang bebas loh, nggak pakai masker nggak apa-apa loh. Ini gimana Kang Diki tanggapannya? Ya, bahwa Indonesia semakin membaik pengendalian pandeminya, iya. Bahwa kita on the track, ya memang itu kita apresiasi, kita syukuri. Tapi bahwa situasi masih krisis, bahwa ini statusnya masih pandemi, bahkan dalam konteks terakhir saat ini, bahkan di beberapa hari terakhir ini, ancaman gelombang berikut dengan potensi membawa adanya orang masuk rumah sakit dan kematian sekarang meningkat. Karena apa? Seperti misalnya XBB 1.5 yang sekarang bersirkulasi antara lain terutama di Amerika dan termasuk di China juga. Ini menyebabkan bukan hanya masuk rumah sakit orang-orang ini, tapi juga meninggal. Dan ini termasuk orang yang juga sudah pernah divaksinasi. Masalahnya adalah karena vaksin yang ada sekarang, imunitas tadi yang disampaikan berbekal itu, ya dia tidak selamanya masalahnya. Dan angka misalnya 90% itu juga serologi survei itu bukan berarti menunjukkan semua itu antibodinya benar-benar protektif, tidak. Itu adalah campuran dari orang yang sebagian besar bahkan nggak terdeteksi, terinfeksi, terdeteksi baru sekarang antibodinya gitu. Jadi kita harus sangat memahami dan cermat melihat data serologi ini karena dia tidak bisa jadi andalan satu-satunya. Negara seperti misalnya China yang sekarang meledak, Tiongkok ini disebut serologi surveinya udah juga di atas 90% karena banyak yang sudah divaksin, terutama dengan Sinovac dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi karena setelah rata-rata 6 bulan menurun, maka terjadilah infeksi ya, karena dia perlu booster gitu. Di samping itu upaya mengkombinasikan, makanya nggak bisa ngandalin antibody, ngandalin hanya vaksin saja. Makanya WHO menganjurkan adanya namanya public health social measure yang
di dalamnya itu bukan hanya vaksin, bukan hanya physical social distancing, ada masker di situ, ada surveillance, ada juga misalnya penerapan di pintu masuk gitu, Mas Akbar. Artinya masker, protokol kesehatan tetap menjadi penting walaupun PPKM dicabut. Lalu Kang Diki, ini saya ingin menyinggung sedikit tentang tes serologi. Tes serologi akhir-akhir sebelum akhirnya PPKM dicabut itu menjadi landasan pemerintah begitu, menjadi kunci pemerintah. Memang sejauh apa serologi mampu memberikan presentasi begitu bahwasannya kondisi dalam suatu negara ini aman? Jadi begini, sebagai gambaran sederhana serologi survei itu kan sebetulnya tes yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu artinya hanya tahu ya tidak positif, negatif, itu kualitatif. Nah, di tes ini akan dicari tahu mana yang punya antibodi atau punya kekebalan. Jadi orang itu bisa pernah terinfeksi atau pernah divaksinasi COVID atau keduanya. Nah, dia akan terdeteksi dia punya antibodi gitu. Tapi karena dia kualitatif, dia nggak bisa memastikan berapa titer antibodinya. Karena antibodi ini juga ada yang lemah, ada yang setengah lemah, atau ada yang memadai atau tinggi. Nah, itu kan nggak tahu kita. Dan ini sangat individualistik gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasi negara atau wilayah yang serologi survei 90% aman ya. Makanya itu yang menjawab kenapa di China misalnya yang sekarang meledak terjadi juga gelombang besar ya. Karena apa? Ya itu kondisinya akan ada variasi. Apalagi kalau bicara misalnya orang dengan imunokompromis atau lansia sekalipun gitu. Nah, selain itu masalahnya antibodi ini juga kan misalnya diadakannya katakanlah dilakukan di Desember atau Januari. Ya itu kan infeksi yang atau antibodi yang sudah terbentuk beberapa bulan lalu. Nah, ini setelah 6 bulan menurun dia. Jadi ini yang juga menjadi permasalahan. Kemudian yang bersirkulasi saat ini subvarian Omikron khususnya seperti BF7, sekarang ada XBB 1.5 ya, 1.5 yang sangat efektif menembus antibodi itu. Jadi yang nggak bisa, misalnya sudah antibodi, ya yang infeksi sekarang banyak di Cina itu juga sebetulnya banyak yang sudah divaksin, tapi belum di booster gitu. Nah, permasalahan positifnya sebetulnya dari serologi survei yang tinggi itu hanya antara lain ya, ini juga sekali lagi nggak bisa digeneralisasi. Setidaknya kalau terinfeksi tidak parah, tidak mengalami kematian. Tapi ya, bicara COVID sekali lagi, ini bukan bicara masalah sekarang ini masuk tahun keempat, 2023 ini masih suasana tahun baru. Ini bukan hanya bicara orang parah dan mengalami kematian. Terinfeksi COVID ini bicara sekarang bagaimana nanti fungsi otaknya, bagaimana nanti fungsi jantung, paru, dan bagaimana potensi dia mengalami diabetes. Kan begitu sekarang gitu. Jadi udah beda konteks bicara dengan tentang COVID tahun 2021, 2020, 2022 dengan sekarang gitu. Makanya proteksi menjadi penting karena sekarang yang akan kita hadapi adalah dampak midterm atau menengah dan panjang dari infeksi COVID. Artinya vaksinasi tidak menggaransi bahwasannya setiap individu itu tidak terkena lagi. Apalagi Omikron sejak tahun 2020 atau pertama kali ditemukannya Omikron ini masih terus bermutasi hingga saat ini. Dan yang paling penting untuk diperhatikan bukan lagi dampak kematian atau dampak parah ketika terdampak COVID, tapi dampak-dampak pada kesehatan-kesehatan lain ya Kang Diki ya. Tapi usai jeda Kang Diki kita akan kembali membahasnya apakah sejauh mana membahayakan dampak COVID-19 terhadap kesehatan-kesehatan lainnya atau cenderung penyakit kesehatan lainnya. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas
tentang PPKM dicabut, lalu perilaku masyarakat juga pastinya berubah dan apa dampaknya terhadap situasi COVID-19 tentunya di tanah air. Kita masih bersama Kang Diki Budiman. Kang Diki, Ya, bagaimana Kang Diki melihat semua ini? ya. Apakah lagi-lagi pemerintah Indonesia nantinya akan kecolongan begitu? Artinya kita punya kecenderungan yang sama dengan Tiongkok, angka kefatalan COVID-19 juga di Tiongkok parah dan juga tidak terkendali. Apakah ada potensi ke sana, Kang Diki? Ya, kembali ini tidak hanya dialami oleh Indonesia ya. Hampir banyak mayoritas negara sekarang di dunia, dan ini juga yang saya ingatkan ya sebagai peneliti global health security ya, bahwa bahkan setelah ini saya akan ada media global ya bicara tentang situasi di ASEAN dan juga di China. Nah, jadi yang harus diperhatikan dan difahami, penyakit COVID yang disebabkan SARS-CoV-2 ini punya karakter berbeda dengan flu, punya karakter berbeda dengan virus common cold biasa ya, yang kita alami batuk pilek biasa. Dia punya karakter jangka panjang ya, atau dampak jangka panjang yang disebut dengan long COVID ya, atau bahkan mid-term COVID ya, bukan hanya long termnya saja, tapi ada mid-termnya. Sama seperti, dan ini bukan hal yang aneh. Banyak virus yang punya karakter seperti itu, seperti HIV, polio ya. Yang polio ya gejala akutnya ya kayak flu juga, tapi ketika tidak ditangani betul ya dia mengalami kelumpuhan ya. Banyak sekali hal seperti itu. Termasuk misalnya virus hepatitis yang B misalnya, yang tidak ditangani ya dia jadi sirosis, jadi kanker. Nah, bicara COVID, ini bicara saat ini dengan adanya bekal imunitas terproteksi dari vaksin, kita sebetulnya dalam fase akut ya, 2-3 tahun pertama dari pandemi ini kita bisa mengalami penurunan sangat signifikan dari kematian dan keparahan dari proteksi vaksin. Tapi vaksin punya kelemahan yang saat ini, selain durasinya tadi, dia juga nggak bisa benar-benar melindungi orang itu nggak terinfeksi. Apalagi dengan adanya subvarian sekarang. Udah pernah terinfeksi, ya terinfeksi kali, bisa berulang-ulang. Makanya disinilah penting yang namanya PHSM, atau di kita sebelumnya namanya PPKM. Nah, nanti namanya harusnya ada lagi, karena turunan dari PHSM ini ada 6 ya menurut WHO. Dari mulai yang sifatnya individu, lingkungan, sampai ke proteksi dalam bentuk vaksinasi. Nah, di negara-negara maju memang PPKM versi mereka sudah ditinggalkan, tapi yang relatif bagus pendekatannya, dia menggantikannya dengan misalnya kalau di Australia lampu lalu lintas, kalau merah harus bagaimana, hijau bagaimana. Nah, ini yang harus perhatikan. Karena ingat, kalau kita abai, masker ditinggalkan, keramaian juga tidak terkendali, ya, masalah ventilasi sirkulasi juga buruk. Nah, ini yang akan memudahkan orang terinfeksi lagi. Berulang orang terinfeksi, ini yang terjadi makin parah. Karena virus ini menyebabkan gangguan imunitas menurun. Bahwa riset membuktikan kalau sudah terinfeksi lebih dari 2 kali, ya dia orang itu akan lebih mudah terinfeksi jamur, bakteri, dan yang lain sebagainya. Termasuk akan mengganggu organ-organ. Data terakhir bahkan, yang baru dirilis nih, 1 mingguan terakhir, bahwa subvarian dari Omicron ini tidaklah lebih ringan daripada varian sebelumnya, karena dia merusak otak. Kemampuan di gray area dari otak ya, yang merupakan fungsi untuk kognitif, bicara, berkomunikasi, ada fungsi lain, itu terganggu. Nah, ini yang makanya salah satu riset lain mengatakan bahwa ini orang sakit yang COVID ini kok seperti orang yang Alzheimer, yang pikun, yang usia 70 tahun mengalami penyusutan. Jadi banyak hal, termasuk tingginya angka kasus diabetes saat ini di anak, di dewasa pasca infeksi COVID. Jadi sekali lagi, kenapa sekarang boleh pemerintah mencabut? Tapi ingat, bicara kasus ini bukan bicara hanya di rumah sakit dan kematian. Sekarang eranya adalah bagaimana kita mencegah tsunami long COVID atau tsunami mid-term COVID yang harus dicegah dengan ya tetap vaksinasi penting, termasuk 5M penting, termasuk juga di situ vaksinasi.
Yang jadi perhatian khusus yang menjadi ancaman kita juga adalah ancaman tsunami long COVID atau dampak-dampak dari penyakit COVID-19 seperti kurangnya fungsi otak dan juga ramainya sekali, banyak sekali meningkatnya penyakit diabetes juga Kang Diki ya. Dan ini Ya. pemerintah mencabut PPKM, lalu seolah-olah memberikan isyarat kepada masyarakat tidak perlu lagi pakai masker. Dan apakah kondisi ini dapat memperburuk COVID-19 ke depannya? Atau seharusnya pemerintah ini memberikan kebijakan lagi berbeda dengan PPKM seperti masa transisi kepada endemi, apakah kita akan menuju endemi nantinya atau ini akan menjadi lonjakan COVID yang seperti dialami di Tiongkok begitu? Apalagi di Ya kalau perjalanan internasional masih dibuka Kang Diki. Ya, kalau mengalami seperti China, kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan karena beberapa faktor. Antara lain bahwa kita sudah lebih banyak kalau bicara booster. Walaupun kita kecil ya dalam artian dibanding misalnya Jepang. Jadi China ini boosternya rendah. Mungkin beberapa ada yang booster tapi menggunakan vaksin yang nggak efektif pada subvarian Omicron. Kita walaupun masih relatif rendah, jangan pada kelompok risiko tinggi sebenarnya sangat rendah, tapi menggunakan vaksin yang cukup efektif ya seperti messenger RNA pada subvarian. Nah, tapi kita juga harus melihat situasi di Jepang yang boosternya sudah tinggi, tapi dia mengalami lonjakan juga. Ya, ini karena apa? Karena kita tahu Jepang misalnya populasi lansianya banyak. Jadi bicara sekali lagi antibodi tidak bisa digeneralisasi bahwa begitu di booster akan bagus, begitu punya antibodi akan terproteksi. Ya enggak, karena apalagi bicara lansia sudah pada kelompok lansia ini begitu diberikan proteksi ya vaksinasi mencapai level proteksinya aja lambat dia. Begitu nyampe turunnya cepat gitu. Nah itu lansia gitu, makanya terjadi di Jepang peningkatan kasus. Kemudian anak banyak yang belum divaksinasi primer. Ini juga PR di Indonesia. Nah oleh karena itu maka yang namanya penguatan perlindungan lain ya, dalam hal ini turunan PPKM mau gantinya apa, mau lebih longgar ya silakan nggak masalah. Tapi harus tetap ada, itu yang disarankan oleh WHO. Jadi PHSM ini biangnya atau induknya dari PPKM ini kan di WHO ini PHSM namanya Public Health Social Measure itu punya 6 komponen. Nah 6 komponen itu tinggal dilihat karena kalau dikatakan misalnya diserahkan pada individu masyarakat, komponen individunya itu kan cuci tangan, masker dan juga personal hygiene. Ya ini masih menjadi PR. Jangankan pandemi, sebelum pandemi aja masih PR. Dia biasa bicara tentang cuci tangan misalnya, apalagi masker itu. Nah inilah masa di mana kita sangat kritikal untuk memberi pemahaman, literasi, bukan hanya pada masyarakat loh, perubahan perilakunya juga di kalangan pemerintah, pejabat pemerintah. Karena kita masuk ke periode yang memang berbeda tantangannya, berbeda juga sebenarnya treatmentnya. Saya sepakat PPKM ini ditiadakan oke, ya, tapi sebenarnya kemarin saya setujunya setelah Nataru, karena bagaimanapun Nataru kan berisiko. Ya sekarang oke lah PPKM-nya sudah lepas, tapi harus ada satu standar ataupun pedoman yang bisa dirujuk oleh semua pihak ketika ini mau masuk ke masa akhir dari pandemi ini, transisinya. Nah, ini yang harus dikawal dan itu yang direkomendasikan oleh WHO, perlunya PHSM ini. Misalnya maskernya ya tetap dilakukan, atau misalnya pembatasannya boleh dikurang tidak terlalu ketat, tapi tingkatkan aspek lain, misalnya environment, upaya environment tuh peningkatan ventilasi sirkulasi udara dengan desinfeksi. Ini bagaimana gitu. Nah misalnya oke, Pak Jokowi ke pasar nggak pakai masker ya nggak masalah, tapi di situ ventilasi sirkulasinya bagus, orang sudah di booster. Nah gitu, itulah sebetulnya era PPKM yang dicabut itu harus seperti itu supaya pemulihan ini aman, on the track gitu. Jadi kalau melihat ini ya berarti kita pastikan di situasi di lokasi itu sudah terpenuhi komponen-komponen tadi. Nah makanya ini yang akan mengantarkan kita pada situasi yang
yang lebih baik di masa transisi dan mencegah kita mengikuti tren yang ada saat ini di Tiongkok misalnya atau di Jepang. Baik, artinya di masa transisi menuju akhir pandemi, protokol kesehatan masih menjadi penting walaupun vaksinasi sudah dapat dikatakan capaiannya cukup begitu Kang Diki ya? Kalau cukup belum untuk booster masalahnya. Jadi kalau bicara tahun keempat kita bicara booster masalah. Booster 3, booster 1 ataupun booster 2. Baik. Karena kalau hanya melihat cakupan vaksinasi primer nggak cukup. Artinya masih menjadi pekerjaan rumah selain booster dan juga bagaimana pola perilaku masyarakat tetap mempertahankan protokol kesehatannya Kang Diki. Terima kasih Kang Diki telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat sore. Selamat sore Kang Diki waktu Australia. Pemirsa, seperti apa festival kenduri sawah yang digelar di Kecamatan Pantai Labu, Sumatera Utara? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.